Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya dan teman-teman saya dapat membuat video presentasi ini. Tak lupa pula kita lantunkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Waodian Dandan Nurmawaddah dengan NIM F1A222049. Pembaca pertama yaitu aplikasi internet dan pengembangan internet akan dibacakan oleh Jerry Prayoga. Yang kedua, pengertian internet dan internet masa kini dibacakan oleh Siti Rahmawati. Yang ketiga, istilah dalam internet dan tujuan dibuatnya internet akan dibacakan oleh Imelda Agustin. Yang keempat, generasi yang akan datang akan dibacakan oleh Adrian Pratama. Yang kelima, pengertian cyberspace dan karakteristik cyberspace akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, masalah internet akan dibacakan oleh Sasno Yasir. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pembaca pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Prayoga dengan NIM F1A222035 akan menjelaskan materi bagian aplikasi dan perkembangan internet. Pertama, aplikasi internet. Saat ini aplikasi internet yang tersedia sudah banyak dan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Beberapa aplikasi internet tersebut mungkin diantaranya sudah sering kita gunakan seperti aplikasi World Wide Web, email, mailing list, newsgroup, internet relay chat, file transfer protokol, telnet, gopher, dan ping. Kedua, perkembangan internet. Berawal pada tahun 1997 melalui ARPA, Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan dan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA, yaitu paket switching pada tahun 1960. Paket switching ini adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur. Jika salah satu jalur rusak, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, paket switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi. Berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur khusus untuk melakukan koneksi. Perkembangan besar internet kedua yang dicatat pada sejarah internet adalah pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak digunakan sekarang, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol adalah suatu kumpulan aturan untuk berhubungan antar jaringan. Protokol ini dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1974. Selanjutnya, perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee. Aplikasi World Wide Web (WWW) ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. WWW membuat semua pengguna dapat saling berbagi ke bermacam-macam aplikasi dan konten serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu, pertumbuhan pengguna internet meroket. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi aplikasi dan perkembangan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM F1A22068. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul infrastruktur data dan informasi dengan support internet dan generasinya. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga dinamis dan interaktif.
Internet masa kini. Internet dijaga oleh perjanjian BI atau multilateral dan spesifikat teknikal. Protokol-protokol ini dibentuk berdasarkan perbincangan IETF yang terbuka kepada umum. Istilah, fungsi, dan tujuan internet. Beberapa istilah dalam internet, yaitu email, surat menyurat melalui internet, berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyediaan informasi, dan fasilitas untuk promosi. Kemampuan internet lainnya yaitu Usenet, yaitu forum yang disediakan bagi pengguna internet dari berbagai informasi dan pemikiran mengenai suatu topik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imelda Agustin dengan NIM F1A222032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Infrastruktur Data dan Informasi dengan sub pokok istilah dalam internet, fungsi serta tujuan dibuatnya internet. Istilah dalam internet, banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam internet. Bagi mereka yang baru mengenal internet, pasti belum begitu paham tentang istilah dalam komputer. Internet penggunaan dapat saling bertukar berita. Berita tersebut dikumpulkan dalam satu file untuk pengamatan berupa mailbox. Fungsi serta tujuan dibuatnya internet. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyediaan informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Misalnya, kita bisa kirim data atau surat dengan pihak di seluruh dunia menggunakan email, serta fasilitas elektronik email. Internet menyediakan fasilitas untuk mengobrol yang dalam internet disebut chatting. Kemampuan internet lainnya adalah Usenet, yaitu forum yang menyediakan bagi pengguna internet untuk berbagi informasi dan pemikiran mengenai satu topik melalui butelin elektronik. Dengan menggunakan forum ini, pengguna dapat mengirim pesan berbagai topik yang bersangkutan dan menerima tanggapan dari pihak lain. Internet terhubung dengan ratusan katalog perpustakaan, sehingga penggunaannya dapat meneliti ribuan data yang terbuka untuk umum. Melalui jaringan tersebut yang disediakan oleh perusahaan, pemerintah, atau nirlaba, penggunaan internet dapat mempergunakan informasi ini untuk berbagai keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adran Pratama dengan NIM F1A222053. Saya akan membawakan materi dengan judul Generasi yang akan datang. Dalam World Economic Forum yang digelar di Swiss beberapa waktu tahun lalu, dibahas mengenai peran internet dalam 5 tahun mendatang. Forum yang juga dihadiri oleh Chairman Microsoft Bill Gates ini seakan ingin menunjukkan kedikdayaan dari kekuatan internet di dunia. Sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pertelevisian, mengingat makin maraknya konten video online, penggabungan fungsi PC, dan akses internet yang berkecepatan tinggi. Dulu Bill Gates pernah mengemukakan bahwa PC akan mengisi di setiap rumah di dunia, dan hal itu sekarang telah menjadi kenyataan. Pertanyaan Bill Gates di atas sangat beralasan melihat perkembangan internet dewasa ini. Maka dari itu, penulis ingin memimpikan suatu hari nanti di Indonesia. Alangkah indahnya jika internet bisa diakses di setiap rumah tanpa harus menggunakan kabel telepon dan dengan biaya yang murah. Sebagaimana halnya dengan pemakaian handphone saat ini, demikian juga hendaknya dengan internet. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas internet seperti itu, namun yang bisa menikmati hanya beberapa persen dari masyarakat kita, dan tentunya dari kalangan tertentu saja. Bila perusahaan-perusahaan telekomunikasi nasional bisa mewujudkan sebuah karya di mana internet bisa diakses di setiap rumah di Indonesia dengan mudah dan murah, maka efeknya akan sangat dahsyat bagi masyarakat. Dengan bekerja sama dengan perusahaan produsen PC, kemudian berkolaborasi menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan produk super inovatif, paket PC plus internet berbasis teknologi satelit kepada seluruh lapisan masyarakat, maka akan menciptakan sebuah fenomena baru di dunia teknologi informasi Indonesia.
Selain akan meningkatkan kecerdasan masyarakat karena masyarakat akan menjadi semakin melek teknologi dan informasi, juga akan menciptakan ladang bisnis baru seperti kursus komputer, internet, dan servis komputer, jasa periklanan dunia maya, dan lain-lain. Dan yang terutama harus direalisasikan adalah penyalinan komputer murah dengan sasaran pasar kalangan menengah ke bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, handphone telah memasyarakat hingga ke seluruh pelosok negeri. Sekarang tiba giliran internet. Seandainya semua itu bisa terjadi, maka kita bisa mengakses informasi apapun yang kita perlukan dari rumah. Berkirim email antar rumah, chattingan dengan tetangga atau teman, belajar kelompok online, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Pengertian cyberspace. Dunia maya atau cyberspace merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya atau cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif yang termediasi oleh internet. Dalam hal ini, bisa dibilang bahwa dunia maya atau cyberspace merupakan media yang tetap mengandalkan kontrol penuh dari user atau penggunanya. Di dalam dunia maya sendiri, terdapat 3 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antara machine-machine, people-machine, people-people. Hal ini selaras dengan aspek komunikasi yang dijelaskan dalam teori CMC atau Computer Mediated Communication, bahwa komputer mampu menjadi media dalam proses komunikasi. Mark Smith mengatakan bahwa jarak tidak mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi, sebab interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya dapat diwakilkan dengan teks. Karakteristik cyberspace. Menurut Dyson, dunia maya memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Berada di dalam dunia maya ini dihuni oleh orang-orang yang saling berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pikiran, tetapi tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Dan sebenarnya penghuni dunia maya tidak hanya manusia, tetapi termasuk di dalamnya ada data, informasi, surat elektronik, ide-ide, dan bahkan sampai pada ilmu pengetahuan. Dunia maya penuh lalu lalang data dan informasi yang dikirim dan diterima oleh orang-orang yang melakukannya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Karena interaksi yang dilakukan oleh hampir seluruh orang dari seluruh dunia dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi dalam dunia cyber pun sangat cepat. Situs-situs berita pun menyampaikan perubahan warta dalam hitungan detik. Hal ini bisa dijumpai dalam beberapa situs era digital seperti www.detik.com, liputan6.com, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Penghuni cyberspace tercatat berasal lebih dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas teritorial. Di satu sisi hal itu membuat adanya kebebasan berdemokrasi tanpa harus terhambat oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, penegakan hukum yang terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih sulit. Bayangkan seseorang yang berkebangsaan Australia melakukan kejahatan yang menyerang situs Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan di Portugal. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melakukan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Karena interaksi yang dilakukan dalam cyberspace tanpa melibatkan interaksi secara fisik, maka interaksi yang dilakukan pun tidak harus menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Dalam berbagai langkah registrasi dan sync up, untuk mengikuti aktivitas tertentu di internet, memang diminta untuk menuliskan identitas lengkap dari pelaku registrasi. Namun, walaupun identitas yang diberikan palsu, registrasi tetap bisa dilakukan dengan baik. Yang kelima, informasi di dalamnya bersifat publik. Inilah yang disebut zaman informasi. Satu-satunya harta dalam cyberspace adalah intelektual yang bersifat publik, tidak dimiliki oleh siapapun, dan tidak otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya hanya bagi dirinya sendiri. Baik, itu materi kelima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasma Yasir dengan NIM F1A2222015. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai masalah internet, terutama masalah internet dalam dunia pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu sendiri di Indonesia, masalah internet masih banyak menemui banyak kendala, baik dari segi fasilitas maupun dari sumber ketersediaan informasi yang diperoleh. Salah satu masalah yang sering ditemui yaitu akses internet yang masih susah diperoleh, terutama akses internet ke daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, akses internet ini kebanyakan hanya bisa diakses oleh daerah-daerah perkotaan saja. Nah, selanjutnya masalah yang sering dihadapi yaitu kurangnya penguasaan bahasa Inggris, baik dari tenaga pengajar maupun pelajar. Nah, sementara yang kita tahu, internet itu didominasi oleh bahasa Inggris, termasuk informasi-informasi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, terutama sumber informasi yang akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, masalah yang lain juga itu ada tenaga kependidikan yang belum siap dalam pengoperasian internet, salah satunya karena kurangnya atau minimnya keterampilan dalam dunia komputer. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menangani masalah internet itu adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengakses internet hingga ke daerah-daerah pelosok. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan mengadakan banyak pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan mengenai penguasaan bahasa Inggris yang bukan hanya ditujukan kepada tenaga pengajar saja, melainkan juga untuk para pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Selain itu, bisa juga dilakukan pelatihan untuk tenaga pendidikan, terutama dalam pengoperasian internet dan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan komputer. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah perkembangan kita sebagai mahasiswa sebaiknya dapat memanfaatkan perkembangan aplikasi dan internet dengan sebaik-baiknya, karena sejatinya aplikasi dan internet sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat luas, apalagi bagi pelajar. Itulah dia presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.